ada namanya Kongres Ulama Sedunia yang diundang salah satu di antaranya adalah beliau. Berhadapan dengan para kolonial, berhadapan dengan tokoh-tokoh yang agama yang tradisional, berani dia tampil ke depan. Dan itu merupakan terobosan baru yang dilakukan terhadap HIS, sekolah HIS. Di mana HIS itu tidak ada dimensi pendidikan agama, tapi beliau meramu, melakukan elaborasi pendidikan umum dengan pendidikan agama. Di mana pada waktu itu beliaulah sebagai pelopor sistem pendidikan itu tidak monoton. Yang pada hari ini secara terus-menerus juga dilakukan oleh pemerintah untuk supaya ditetapkan oleh Presiden bahwa Dr. Haji Abdullah Ahmad sangat pantas dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional itu. Dalam rangka mempersingkat paparan yang saya sampaikan, salam penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara-pembicara terdahulu. Pertama, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia seminar yang menunjuk saya sebagai salah seorang narasumber. Saya dihadapkan dengan semuanya profesor. Saya hanya S2. Saya tidak tahu persis apa penyebab kenapa saya yang ditunjuk salah seorang dari narasumber itu. Kalau saya pikir-pikir mewakili DPR RI, banyak juga 14 anggota DPR RI yang mewakili Sumatera Barat. Lalu saya berenung-renung, kenapa ya? Saya sudah bisa tangkap, saya adalah alumni dari PGAI. Kalau nggak ada ijazah yang PGAI itu, saya tidak bisa menjadi doktorandes dan saya nggak bisa jadi anggota DPRD provinsi dan tidak bisa pula jadi anggota DPR RI. Karena syarat untuk kelengkapan persyaratan itu salah satu adalah ijazah yang saya dapatkan dari PGAI itu. Bagi saya PGAI adalah sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita membahas, menyeminarkan sosok tokoh yang menghadirkan dan melahirkan pendidikan yang sebagaimana dikatakan dalam judul seminar, beliau adalah pelopor pendidikan modern Islam. Di mana bukan Sumatera Barat, di Indonesia. Bapak Ibu, jangan bayangkan pendidikan yang kita nikmati pada hari ini. Itu 100 tahun lebih kondisi orang Nusantara yang belum bernama Indonesia. Kita dijajah oleh penjajah sebagaimana dikatakan oleh rektor yang bukanlah beragama Islam. Na'udzubillah, sangat luar biasa. Betapa luar biasanya sosok Dr. Haji Abdullah Ahmad ini bisa eksis, bisa berani memunculkan inovasi-inovasi baru itu. Makalah saya sudah ada, tapi sebetulnya saya ingin keluar dari ini. Ya, makalah saya sudah ada. Normatifnya kalau saya bacakan, pengertian dan dasar hukum, kenapa bisa dijadikan Dr. Haji Abdullah Ahmad sebagai pahlawan nasional, ada undang-undang dasarnya, ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu, begitu juga persyaratan-persyaratan apakah dia memenuhi syarat atau tidak, juga semuanya sudah ada di makalah saya ini. Saya tidak perlu bacakan ini. Beliau adalah orang pandang panjang, di mana saya pada hari ini juga adalah
ketua pembina Tawalib Padang Panjang. Beliau juga adalah pendiri Tawalib Padang Panjang. Beliau ini adalah reformis. Bayangkan saja sekarang ini reformis yang kita maksudkan itu berhadapan dengan para kolonial, berhadapan dengan tokoh-tokoh yang agama yang tradisional, berani dia tampil ke depan. Alhamdulillah, luar biasa. Bayangkan umur 17, dia lahir, kalau saya hafal juga 1878. Kemudian umur 17 tahun sudah pergi ke Mekah. Naik haji dan belajar ilmu agama kepada Ahmad Khatib yang pada umumnya pendiri Muhammadiyah, pendiri NU adalah juga guru beliau. Tapi siapa yang dulu menikmati? Yang dulu menikmati itu adalah Dr. Haji Abdullah Ahmad. Lebih senior. Bayangkan, 4 tahun beliau di situ. Setelah 4 tahun pulang, dia lakukan reformasi sistem pendidikan yang ada di Jembatan Basi Padang Panjang yang merupakan cikal bakal lahirnya Tawalib Padang Panjang. Bersama Dr. Haji Abdullah Ahmad. Dr. Buya Hamka, orang tuanya Buya Hamka, Dr. Inyak DR, Abdul Karim Amarullah. Kehebatan beliau, bayangkan, makalah nggak usah saya baca ya. Kehebatan beliau, bayangkan, ada namanya Kongres Ulama Sedunia yang diundang. Salah satu di antaranya adalah beliau. Bayangkan saja, pada hari ini ada seseorang ulama yang diundang dalam kongres, itu sudah sangat luar biasa. Di mana kegiatannya itu adalah di Kairo, Mesir, Al-Azhar. Karena kepiawaian dan istilah Pak Fauzi Bahar, tanganga orang menangakan ceramahnya itu apa? Ketika kongres, apa yang dilakukan oleh rektor Universitas Al-Azhar itu? Meminta beliau untuk memberikan ceramah. Luar biasa. Bayangkan, hanya datang ke Al-Azhar di Kairo, Mesir dalam rangka menghadiri Kongres Ulama Sedunia, melihat wawasan keilmuan dan kepintaran beliau dalam menyampaikan dan memberikan orasi yang sangat luar biasa. Akhirnya rektor Al-Azhar itu mengundang beliau untuk memberikan ceramah. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ketika itu pula beliau diberikan doktor honoris causa bersama dengan orang tuanya Buya Hamka. Duo honoris causa doktor yang diberikan oleh rektor Universitas Al-Azhar itu. Luar biasa. Apalagi dalam sistem modernisasi pendidikan Islam modern, sebagaimana juga sudah dikemukakan oleh narasumber-narasumber terdahulu, coba bayangkan pada masa penjajahan, di mana ada sekolah yang dibangun dan didirikan oleh kolonial Belanda, Dr. Haji Abdullah Ahmad tampil mendirikan sekolah yang di bawah dalam yayasan. Hebat. Artinya apa? Sosok ini pun juga bukan bersifat personal, individu. Ini perlu juga kita bayangkan. Sudah ada semacam institusi yang dia bangun. Namanya adalah Yayasan Syarikat Usaha. Bersama-sama membangun Adabiyah. Jarang
sampai saat ini kalau kita lihat adanya kebersamaan, adanya persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad lewat syarikat usaha yang namanya Yayasan Serikat Usaha mendirikan sekolah Adabiyah itu. Ketika itu, sebagaimana juga sudah dilansir oleh para narasumber, apa corak pendidikan yang diberikan? Nampak nuansa pendidikannya itu apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota periode 2004-2014. Pendidikan agama sangat penting dalam rangka menghadapi masa depan ke depan. Sudah dipikirkan. Sangat luar biasa. Dan itu merupakan terobosan baru yang dilakukan terhadap HIS, sekolah HIS. Di mana HIS itu tidak ada dimensi pendidikan agama, tapi beliau mencoba meramu, melakukan elaborasi pendidikan umum dengan pendidikan agama. Yang pada hari ini secara terus-menerus juga dilakukan oleh pemerintah. Siapa yang penerobosnya? Penerobosnya adalah Dr. Haji Abdullah Ahmad. Luar biasa. Beliau ini memang selalu berpikir. Setelah mendirikan Adabiyah, kemudian HIS Adabiyah, kemudian mengelaborasi sistem pendidikan. Dan pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem, pendidikan apa? Merdeka Kampus, Merdeka Pendidikan, Merdeka Belajar. Sebetulnya inspirasi ini tadi juga sudah diungkapkan. Itu datangnya dari Dr. Haji Abdullah Ahmad. Di mana pada waktu itu beliaulah sebagai pelopor sistem pendidikan itu tidak monoton. Saya pernah jadi dosen. Saya pernah jadi murid. Ketika saya jadi murid, saya sangat tidak suka kepada, maaf naudzubillah, bukan menyinggung. Ada guru hanya mencatat saja. Ada guru hanya mendiktekan saja. Selesai. Untuk sekarang tidak zamannya lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Haji Abdullah Ahmad ketika itu? Sistem pendidikan yang seperti itu dia rubah sedemikian rupa. Jangan bayangkan. Biasanya kita begini, rubah saja sikap, dapat teguran dari guru. Tetapi beliau memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dari murid kepada guru. Sistemnya adalah sistem diskusi. Luar biasa. Kemudian pendidikan ketika itu adalah monoton. Tidak rileks. Apa yang dilakukan oleh Nadiem? Ada jam istirahatnya. Jadi coba bayangkan hari ini merupakan reaktualisasi dari pemikiran kepeloporan dari Dr. Haji Abdullah Ahmad itu. Tidak hanya itu, beliau juga mampu mengorganisir ulama-ulama yang ketika itu dia masih muda. Tadi dikatakan ada kaum muda, kaum tua. Yang ketika beliau memberikan gagasan inovasi tentang sistem pendidikan itu, pastilah mendapatkan tantangan dan rintangan dari tokoh-tokoh yang tradisional. Tapi Dr. Haji Abdullah Ahmad tidak gentar terhadap hal itu dan sekarang kita menikmatinya. Siapa yang menikmati? Bukan hanya orang Minang. Nusantara ini yang ketika itu belum bernama Indonesia. Kalau kita kaji, kita dalami, ini sangat dahsyat, luar biasa. Beliau multi talenta. Bapaknya adalah seorang guru, buya, juga saudagar di Padang Panjang. Coba bayangkan, beliau tidak mau tinggal hanya di Padang Panjang, dia mau ke Padang, kemudian menggantikan mamanya Nyak Gapua di
Masjid Gantiang. Bayangkan, luar biasa. Beliau ini memang sangat reformis, sangat punya talenta yang luar biasa. Dia juga sebagai seorang wartawan, beliau juga sebagai akademisi yang sangat produktif. Menulis 6 buah buku. Sebagaimana di dalam makalah saya ini semuanya sudah ada. Artinya adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia ini sangat banyak berhutang kepada Syekh Dr. Haji Abdullah Ahmad, baik tentang sistem pendidikan yang beliau reformasi kepada yang sesuatu yang kita nikmati pada hari ini, begitu juga tentang pemikiran-pemikiran beliau sebagaimana dikatakan tadi, beliau tidak hanya sebagai pendidik, sebagai juga politisi, sebagaimana dikatakan Prof. Gusti tadi. Yang lainnya adalah beliau juga punya profesi seorang wartawan. Bayangkan seorang wartawan, dia mendirikan beberapa majalah dan juga mendirikan majalah berkolaborasi dengan Syarikat Islam yang Host Cokro Aminoto tadi juga disampaikan, dan itu adalah corong bagi Dr. Haji Abdullah Ahmad untuk mengeluarkan pikiran-pikirannya baik yang bersifat akademis ataupun memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Barangkali banyak hal yang sebetulnya harus kita gali lagi terhadap keberadaan beliau, apa yang beliau persembahkan untuk Nusantara, dan apa yang akan dipersembahkan dan dinikmati oleh kita bersama yang sudah merdeka menjadi Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, saya sangat berpendapat seluruh narasumber yang ada, baik oleh Pak Rektor, panitia dan penggagas kegiatan pada hari ini, bahwa beliau itu sudah sangat pantas untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan menurut hemat saya, sudah harus dari dulu kita memperjuangkannya. Apalagi Pak Azmal Zen, ini teman sahabat karib saya, sama-sama anggota DPRD tahun 99 2004 dulu. Cuman beliau sekarang ini mengabdikan diri di dunia pendidikan dalam rangka meneruskan cita-cita daripada Dr. Haji Abdullah Ahmad. Sehingga menurut hemat saya ini sudah sejak lama harus sudah ditetapkan oleh negara dan bangsa bahwa Dr. Haji Abdullah Ahmad adalah pahlawan nasional. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan tadi, Ibu Dekan, Ibu Siti Fatimah yang sangat luar biasa dengan kepiawaian beliau, kata Pak Fauzi Bahar tadi, insya Allah jangan sampai 4 bulan bisa dikukuhkan oleh negara, oleh pemerintah, apalagi kakak beliau teman saya, itu bisa kita jadikan link untuk supaya ditetapkan oleh Presiden bahwa Dr. Haji Abdullah Ahmad sangat pantas dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional itu. Barangkali itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia. Mudah-mudahan niat baik kita ini dibukakan jalan dan dimudahkan segala urusan berkaitan dengan tujuan kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.